cerita-cerita bagusnya ulama, ahabbu ilayya min kasirin minal fikih, lebih saya senangi daripada memperbanyak belajar fikih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan lagi kitab Sofhatun min Sobril Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha dana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kemarin saya nyampe pada cerita Imam Malik yang ditanyakan tentang 40 pertanyaan masalah oleh orang yang datang jauh-jauh dari negara Irak menuju ke Madinah. Tapi ternyata Imam Malik hanya menjawab 6 pertanyaan doang. Lalu si pemuda itu mengeluh karena pertanyaannya tidak dijawab semua. Lantas Imam Malik tidak masalah, justru katakan, wahai rajul, pada kaummu bahwa kamu menanyakan pertanyaan pada Imam Malik, namun yang dijawab cuma 6 masalah. Dan sekarang kita akan lanjut membaca tentang hal-hal penting yang menurut saya penting dalam kitab ini. Saya kasih garis kuning stabilo. Nah, ini bahwasanya pengarangnya ini pernah nyampe ke Indonesia, ini dikasih tanda sama saya. Terus Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini katanya itu banyak menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab dan banyak mengingat-ingat tentang perkataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, la hadza fil insan liman tarakas shalah, yang artinya adalah tidak ada bagian dalam Islam untuk orang yang meninggalkan salat. Naudzubillah min dzalik. Terus intinya saya akan membaca yang dikasih tanda-tanda stabilo oleh saya. Bahwasanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu lebih banyak mentahqiq kitabnya daripada mengarang kitab. Jadi dia lebih banyak mengoreksi kitabnya. Karena apa? Dia berpendapat anna itmama bina'il aba khairun mi'ata marratin min insya'il bina' minal abna. Bahwasanya menyempurnakan bangunannya orang tua yang sudah kokoh itu lebih baik 100 kali daripada menumbuhkan bangunan baru dari anak. Terus Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu dijuluki Asma'i, Imam Asma'i, dan dijuluki kamus berjalan, qamusun natikun. Biasanya di pondok itu kalau santri yang pandai, banyak hafalannya, mufradat, kamus, itu dikatakan kamus berjalan. Seperti itu. Terus lanjutannya, min aqwalihi, termasuk dari perkataannya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah adalah al-Islam dukun. Islam itu sebuah perasa, dicicipi. Duk. Al-kitabu la yu'tika sirrahu illa idza qara'tahu kullahu. Perkataan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kitab, kamu mempunyai kitab, belajar kitab. Kitab itu tidak akan diberikan sirnya padamu kecuali kamu membaca semua kitab tersebut. Jadi kalau membaca kitab jangan nanggung-nanggung, semua dibaca, dihatamkan, ditahqiq, ditelaah benar-benar. Ma jama'allahul khaira kullahu li ahadin illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahwasanya Allah tidak mengumpulkan segala kebaikan kecuali hanya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maziyatul alim ayyuqidhal aqla bidzillis syar'i. Kelebihannya orang alim, orang yang punya ilmu adalah membangunkan akalnya di bawah naungan syariat. Terus ini waqad shahha fil hadis syarif an Aisyah wa Anasin radhiyallahu anhuma marfu'an, bahwasanya ada sebuah hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah dan sahabat Anas, hadis marfu', ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan. Tidak ada seorang mayit yang meninggal terus disolati oleh umat Islam yang mencapai 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu, semuanya menyafatkan, illa syuffi'u fihi, kecuali mereka semua umat muslim itu diberi syafaat. Jadi orang yang mensyafaati mayit ketika meninggal, dia nanti di hari kiamat pasti akan disyafaatkan juga. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Ibnu Abbas, hadis marfu', ma min rajulin muslimin yamutu, tidak ada seorang laki-laki Islam, orang Islam yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an, terus ada yang menyolati 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah, bukan orang kafir maksudnya, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan memberikan syafaat terhadap mereka dalam mayit. Jadi yang menyolati mayit alangkah lebih baiknya itu lebih banyak, karena semakin banyak maka mayit akan semakin mendekati untuk diberikan syafaat. Dakhalal walid fi syibhi ghaibubatin qabla wafatihi bi arba'ati ayyam, bahwasanya pengarangnya ini Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah, ini anaknya yang menceritakan, itu li'allatin fi batnihi sabbabat wafatahu, dia terkena penyakit perut yang meninggal. Jadi Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah yang meninggal ini terkena penyakit perut. Wa qad jaa fil hadis sahih, ada dalam hadis sahih, al-mabtunu syahid, orang yang mati terkena penyakit perut itu dikatakan mati syahid. Terus ini anaknya yang menceritakan, muqaddimahnya ini anaknya yang menceritakan bahwasanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah itu meminta anaknya untuk membacakan syiiran pujian Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak, yang mana abetnya itu seperti ini: marartu bi qabri Ibnul Mubarak wudwatan, saya melewati kuburannya Imam Ibnul Mubarak pagi-pagi, fausani wa'dhan wa laysa binatiqi, dan kuburan itu memberi saya sebuah mau'izah, peringatan, padahal kuburan itu tidak berbicara. Waqad kuntu, itulah bukti kalau orang alim matinya itu hidup tetap. Waqad kuntu bil ilmi alladhi fi jawanihi ghaniyan wa bisyaibil ladhi fi mafariki, dan saya itu tidak butuh terhadap ilmu soki, tidak butuh terhadap ilmu di samping-sampingku, dan dengan sebab uban, ya ini siaran susah kadang ngertikannya, dengan uban yang telah mendekati perpisahanku, udah umur tua gitu. Walakin arad dzikra tunabbihu ghafilan idza hiya ja'at min rijalil haqaiqi. Tapi hati itu menjadi sebuah ingat peringatan terhadap saya yang lupa apabila peringatan itu, mau'idhah itu datang dari orang yang kenal terhadap Allah, hakikat orang-orang ulama-ulama yang benar-benar kenal terhadap Allah. Jadi kalau ulama walaupun dia udah meninggal tetap menjadi peringatan bagi kita orang-orang yang lupa.
Terus lanjutannya ini ada dikasih tanda juga bahwasanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini menukil dari kitab-kitab yang menurut dia baik saja, yang menurut dia enak ke beliau. Jadi tidak semuanya dia menyalin dari sebuah kitab, mengambil dari sebuah kitab semuanya diambil. Tidak, sebagiannya saja yang menurut beliau itu baik, bagus untuk dikarang, dimasukkan ke kitabnya. Karena apa? Wa innama angkulu, kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya, wa innama angkulu anil qaumi mahasina ma nukilah wala angkulu kullama nukilah. Saya hanya mengambil dari ulama yang baik-baiknya saja yang harus ditukil, dan saya tidak semuanya menukil semua yang ditukil ulama. Dari kitab ini semisalnya harus saya disalin semua, enggak. Saya mengambil yang menurut saya baik. Karena apa? Idh likulli syai'in sina'atun. Karena setiap sesuatu itu ada sebuah kerajinan. Dalam mengarang itu ada sebuah kerajinan, pandai dalam mengarang bahasanya, kitabnya. Itu ada teknisnya ulama. Dari segi balaghah, bayannya itu. Wa sina'atul aqli husnul ikhtiyar. Dan kerajinan akal itu adalah baiknya memilih. Jadi tidak semua pendapat-pendapat yang ada dalam kitab-kitab Islam tidak semua harus ditukil, disalin semua. Tidak diambil semua pendapatnya, ambil yang menurut kalian baik, yang berguna bagi kalian. Ini kitab Sofhatun min Sabril Ulama. Ini muqaddimah cetakan yang kedua ini. Bahwasanya qala ba'dul ulama minas salaf, berkata sebagian ulama salaf, al-hikayatu jundun min junudillahi ta'ala. Cerita, hikayat itu adalah tentara dari tentaranya Allah. Yusabbitullahu biha quluba awliyaihi. Allah menetapkan dengan cerita tersebut, hikayatnya para ulama, terhadap hati-hatinya para kekasihnya. Wa syahiduhu min kitabillahi ta'ala qauluhu subhanahu wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Syahidnya, dalilnya adalah dari firman Allah, yaitu wa kullan naqussu 'alaika. Saya menceritakan cerita-cerita para nabi sebelumnya padamu Muhammad agar bisa menetapkan hatimu, memantapkan hatimu. Jadi cerita para ulama, para tokoh ulama itu banyak manfaatnya, sehingga Imam Abu Hanifah berkata, wa qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, al-hikayatu 'anil ulama wa mahasinihim. Cerita-ceritanya ulama dan kebaikannya ulama, cerita-cerita bagusnya ulama, ahabbu ilayya min kasirin minal fikih, lebih saya senangi daripada memperbanyak belajar fikih. Li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Karena apa? Cerita itu, hikayat itu adalah adabnya kaum ulama dan akhlaknya. Jadi penting kita tahu sejarahnya ulama, sejarahnya para nabi dan sebagainya, cerita-cerita baiknya, agar hati kita itu mantap dan bisa mengikuti jejaknya. Karena inspirasi, ilham itu kadang timbul dari sebuah cerita. Wa qala al-Junaid, ini sama seperti yang sebelumnya. Berkata Imam Junaid, al-hikayatu jundun min junudillahi azza wa jalla. Cerita itu, hikayat, cerita adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah. Yuqawwi biha imanal muridin, bisa menguatkan imannya orang-orang yang berkehendak terhadap Allah, muridin. Faqila lahu hal li hadza min syahidin, apakah ini ada bukti dalilnya?
Qala, berkata Imam Junaid, ya ada qauluhu ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Ya, seperti sebelumnya. Wa qala akhar istaksiru minal hikayati fa innaha durarun. Perbanyaklah, ulama yang lain berkata, perbanyaklah dari membaca cerita-cerita, mengambil cerita-ceritanya orang-orang soleh, karena cerita itu hikayat adalah bagaimana berlian. Urubbama kanat fiha durratul yatimah. Dan terkadang dalam cerita itu, berlian tersebut, ya ada sebuah berlian yang memang sangat berharga nilainya. Dan ada terusannya di bawah bahwasanya Abu Amr bin Al-Ala berkata, ditanyakan pada Bakar bin Wa'il kesenangannya di dunia itu, beliau menjawab, itu senang mendengarkan cerita-cerita keajaiban seperti itu, ajaib dari kisah-kisah para ulama. Terus lanjutannya biar nanti cepat nyampe pada inti kitab ini, yaitu menceritakan tentang kesabarannya para ulama dan sahabat dan sebelumnya. Ini cuman tentang bahwasanya dilalah sautiyah, dalil suara, apakah itu menunjukkan terhadap pemilik suara tersebut, seperti itu. Ini cuma bahwasanya bagi seseorang annahu yalzamul insan ayyusaddiq walaysa ma'na hadza annahu yalzamul insan ayyusaddiqah bi kulli ma yunqalu aw yuqal. Bahwasanya tidak wajib bagi manusia mempercayai segala sesuatu yang ditukil atau dikatakan. La, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah. Wa innama alaihi yayyakisal umura idza staghrabaha bimiqyasihi zamani al-bashari al-kabir. Hanya saja ini tentang masalah fikih, bahwasanya ketika ada sebuah kejadian, realita yang aneh, gimana kita yang harus lakukan? Ya jangan langsung mempercayai semua yang ditukil atau dikatakan. Kita harus mengkiasnya. Perkara tersebut harus kita kias dengan kiasan waktu itu secara kemanusiaan, secara dewasa. La bimiqyasihil fardi al-insani as-shaghir. Bukan dengan kiasan perorangan secara pribadi, secara kemanusiaan yang masih belum dewasa. Karena dalam fikih itu realita kehidupan kadang di fikih itu tidak ada, kita harus dikiaskan pada apa? Kita harus pandai-pandai dalam memilih gitu. Dalam menganalogikan realita hukum terhadap hukum fikih kitab-kitab yang ada, gimana caranya kita itu harus pandai-pandai sendiri. Ini yang dikasih tanda bahwasanya kadang ada sebuah keajaiban, banyak anak dalam satu perut. Ini ada sebuah ceritanya perempuan di Andalusia, Spanyol mungkin. Itu melahirkan anak dalam satu perut. Ini melahirkan anak 28 anak. Tapi habis kelahiran yang pertama lahir berapa anak gitu. Terusan ada yang sampai pernah lahir 7 anak sekaligus dalam satu perut. Itu satu perempuan, bukan beberapa perempuan. Satu perempuan. Hal semacam itu gimana cara menanggapinya? Dikorelasikan terhadap fikih. Seperti itu hukum. Terus kita nyampe pada al-janibul awal fi akhbarihim fit ta'ab wan nasab. Sisi yang pertama adalah tentang cerita para ulama, para orang-orang soleh sebelumnya dalam
kesusahannya, kepayahannya, kemelaratannya, warrihlah fi talabil ilmi, dan cerita tentang perjalanan mencari ilmu, waqat'il masafat, dan menghentasi perjalanan jarak. Terus Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah berkata, wa astahilluhu bima ja'an Sayyidina Adam abil bashar min sa'ihi fi talabil ilmi wa tahsilihi ma umira bi ta'allumihi minal malaikatil kiram. Saya memulai dengan ceritanya Nabi Adam abil bashar dari usahanya mencari ilmu dan menghasilkan ilmu dengan belajar dari malaikat, dan seterusnya. Nanti saya akan bacakan lagi di session berikutnya. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon koreksinya, mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.